Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam kesempatan kali ini adalah pertemuan pertama kita di pelajaran matematika. Ibu harap semua anak-anak dalam keadaan fokus dan konsentrasi untuk memperhatikan step by step tahapan penjelasan tentang materi kita yang pertama ini. Untuk materi pertama, yaitu di bab 1 adalah tentang bilangan bulat. Dalam materi ini, hal yang harus kalian pahami adalah bagaimana sih bentuk dari bilangan bulat itu sendiri. Nah, untuk hal ini, mungkin kalian sudah banyak yang paham, karena ini adalah materi waktu kalian SD dulu. Dan bagi yang sudah lupa, tolong dibuka-buka kembali bukunya, dibaca-baca kembali, supaya mempermudah kalian dalam memahami materi-materi selanjutnya, yaitu tentang operasi-operasi bilangan bulat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak sama-sama penjelasan tentang materi bilangan bulat, yaitu tentang operasi-operasi bilangan bulat itu sendiri. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Dari garis bilangan yang kamu lihat sekarang, semakin ke kanan angkanya, maka nilainya akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, semakin ke kiri dia, maka angka yang kamu lihat akan semakin kecil. Coba kamu perhatikan contoh berikut ini. Angka 8 lebih besar dari angka 6. Kenapa demikian? Karena menurut garis bilangan, jika kamu urutkan, angka 8 berada di sebelah kanan dari angka 6. Untuk contoh soal berikut ini, coba kamu kerjakan dengan mengurutkannya ke dalam garis bilangan. Dalam soal berikut ini, coba kamu bayangkan, apabila ada angka yang bernilai positif, maka itu kamu anggap sebagai uang atau duit. Dan apabila ada angka yang bernilai negatif, itu adalah hutang. Maka hasilnya sebagai berikut. Kamu perhatikan soal nomor 1. Kedua angkanya bernilai positif, maka keduanya adalah duit. Maka 2 duit ditambah 6 duit sama dengan 8 duit. Soal nomor 2, yang satu bernilai positif dan yang lainnya bernilai negatif. Yang positif bernilai uang dan yang negatif bernilai hutang. Duit kamu 2, hutang kamu 6, maka hutang kamu tinggal 4. Lalu bagaimana dengan contoh soal seperti berikut ini? Sebelum menjawab soal tersebut, perhatikan tabel berikut ini. Dalam soal berikut, kalian harus memperhatikan tanda yang bergaris merah. Ada tanda yang berdampingan, yaitu positif dan negatif. Harus diubah sesuai dengan tabel yang sebelumnya. Apabila ada tanda yang tidak sejenis berdampingan, maka hasilnya negatif. Kalau tanda yang sejenis berdampingan, maka hasilnya adalah positif, seperti contoh yang ada panah di atas. Kemudian, angka yang bernilai positif dijumlahkan, yaitu 6 ditambah 4 ditambah 2, hasilnya 12. Begitu juga yang negatif, 9 ditambah 8 sama dengan 17. Langkah yang terakhir, angka yang lebih besar dikurangkan dengan angka yang lebih kecil, yaitu 17 dikurang 12, hasilnya 5. Karena angka yang lebih besar bernilai negatif, maka hasilnya adalah negatif. Untuk soal yang ini, caranya sama, yaitu apabila ada tanda yang berdampingan, dalam hal ini ada positif bertemu negatif, maka berubah menjadi negatif. Untuk langkah berikutnya, silahkan ikuti berdasarkan contoh yang sebelumnya, sampai hasil akhirnya. Untuk operasi perkalian dan pembagian, perhatikan lagi tabel berikut. Perhatikan soal berikut. Untuk menyelesaikan soal-soal berikut, perhatikan tanda-tanda dari angka tersebut. Apabila positif dikali dengan positif, maka hasilnya positif. Kalau negatif dikalikan dengan positif, maka hasilnya adalah negatif. Begitu juga dengan pembagian.
Apabila positif dibagi dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Begitupun sebaliknya. Dalam operasi campuran bilangan bulat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu adalah sebagai berikut. Tolong anak-anak dicatat di bukunya masing-masing urutan operasi hitung bilangan yang ada di slide ini. Nah, mengapa dia disebut dengan operasi campuran? Karena di dalamnya terdapat beberapa macam operasi, yaitu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pembagian, dan ada juga perkalian. Nah, di sini ada pembagian dan perkalian. Maka itu duluan yang harus kalian selesaikan, yaitu negatif 12 dibagi dengan negatif 4. Hasilnya adalah 3. Selanjutnya, negatif 15 dikali dengan 2, hasilnya negatif 30. Setelah itu, kalian tinggal menjumlahkan dan mengurangkan seperti biasanya, yaitu 20 tambah 3 sama dengan 23. Tahap terakhir adalah positif 23 dikurang 30. Caranya, angka yang lebih besar dikurangkan dengan angka yang lebih kecil, yaitu 30 dikurang 23 sama dengan 7. Kenapa hasilnya negatif? Karena angka yang lebih besar bernilai negatif, maka hasilnya pun negatif. Untuk contoh yang berikut ini, coba kamu kerjakan di bukumu sesuai dengan petunjuk yang sebelumnya. Hasilnya ada di slide berikutnya. Nah, ini adalah hasil dari contoh yang kedua tadi. Apabila ada yang salah, coba diulang-ulang kembali, dilihat di mana letak salahnya. Dan kalau sudah benar, berarti kamu sudah paham tentang materi ini. Nah, ini adalah tugas untuk anak-anak ibu dan akan dikumpulkan di minggu depan. Tolong dikerjakan di kertas lembar dengan teliti, jangan sampai ada kesalahan. Kalau sudah selesai, harap diperiksa kembali. Itulah tadi penjelasan tentang materi bilangan bulat kita hari ini. Ibu harap semua anak-anak dapat memahaminya dengan baik dan jangan sampai ada yang keliru. Dan kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan dengan orang tua kalian atau kakak atau abang yang kira-kira paham tentang materi tersebut. Nah, sekian materi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.